Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza, NIM 12300210119 akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen merupakan organ terbesar, tertipis, dan sangat penting, vital, diverse, kompleks, ekstensif. Integumen merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu, mampu memperbaiki sendiri, self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Fungsi 1. Pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik kimia atau suhu. 2. Penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. 3. Pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. 4. Fungsi metabolik, menyimpan energi melalui cadangan lemak, sintesis vitamin D. Yang kelima, ekskresi dan absorpsi. Ini adalah gambaran dari anatomi fisiologi sistem integumen. Struktur kulit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga lapisan subkutan atau hipodermis. Ini gambaran dari epidermis layer. Epidermis dibentuk oleh 5 lapis sel epitel. 1. Stratum corneum, terdapat sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Kedua, stratum lucidum, terdapat keratinosit yang bersih, tidak berinti, dan tidak jelas batas antar selnya. Sel berisi materi seperti gel elayidin yang akan diubah menjadi keratin. Elayidin lemak berikatan dengan protein, menghambat masuk atau keluarnya air. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. 3. Stratum granulosum. Proses keratinisasi dimulai dari lapisan ini. Terdapat 2-4 lapis sel yang berisi granul keratohyalin yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Sitoplasma sel memiliki kadar enzim lisosom yang tinggi. Inti sel tidak ada dan berdegenerasi. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Yang keempat, stratum spinosum. Terdapat 8-10 lapisan sel yang berbentuk tidak teratur, polihedral. Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Yang kelima, stratum basale. Terdapat 1 lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis, aktivitas regenerasi sel, berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Yang kedua, ini adalah gambaran dari dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor, sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri, pembuluh darah, pembuluh limf, kelenjar, dan folikel rambut. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikular. Stratum papillare, bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblas, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh ekstravasasi. Stratum reticulare lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang, kolagen, elastin, retikulin, matriks, cairan kental asam hyaluronat, dan kondroitin sulfat fibroblas. Yang ketiga, ini adalah gambaran dari hipodermis. Hipodermis merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan hipodermis ini diketahui juga sebagai jaringan subkutis atau subkutan.
Lapisan kulit ini merupakan lapisan yang sangat dalam dan mengandung pembuluh darah dan limfia, serta saraf yang berlanjut sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak. Hipodermis mempunyai tanggung jawab pada tubuh untuk menjaga kestabilan panas pada tubuh manusia dan melindungi organ internal vital dalam tubuh manusia. Folikel rambut mempunyai 3 komponen, yaitu lapis Henle, selapis sel gepeng yang melekat erat pada sel-sel paling dalam dari sarung akar rambut luar. 2. Lapis Huxley terdiri atas 2 atau 3 baris sel-sel gepeng. Yang ketiga, kutikula, sarung akar rambut dalam, terdiri atas sel-sel pipih mirip sisik, tersusun mirip genteng dengan tepi bebasnya mengarah ke bawah. Medula rambut. Medula rambut terletak paling tengah, biasanya terlihat lebih terang daripada bagian lain. Sel-selnya berbentuk poligobal, tersusun jarang satu sama lain. Di dalam sitoplasmanya dapat terlihat sedikit pigmen melanin. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua rambut mempunyai medula. Korteks rambut. Korteks rambut merupakan bagian terbesar rambut, mengandung beberapa lapisan konsentris yang terdiri atas sel panjang terkeratinisasi. Melanin biasanya terjepit di antara dan di dalam sel-sel ini, sehingga mewarnai rambut. Pertumbuhan rambut. Pertumbuhan dan pergantian rambut terjadi secara siklis, tidak kontinu. Periode tumbuh dan istirahatnya tergantung tempatnya pada tubuh. Rambut kepala mempunyai siklus pertumbuhan sepanjang 2-3 tahun sebelum memasuki masa istirahat selama 3-4 bulan. Kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea atau kelenjar rambut merupakan kelenjar holokrin yang terdapat pada seluruh kulit yang berambut. Hampir semua kelenjar sebasea bermuara ke dalam folikel rambut kecuali yang terdapat pada puting susu, kelopak mata, glans penis, klitoris, dan labium minus. Kelenjar sebasea yang berhubungan dengan folikel rambut biasanya terdapat pada sisi yang sama dengan otot penegak rambut. Kelenjar keringat. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yakni yang pertama, kelenjar merokin, yakni kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar merokin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan di dahi serta telapak tangan dan kaki. 2. Kelenjar apokrin, yakni kelenjar keringat yang lebih besar. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, seperti area ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairannya berbau. Selanjutnya adalah kuku. Ini adalah gambaran dari kuku. Kuku merupakan lempengan dari keratin yang berupa cakar pada ujung jari kaki dan tangan yang terdapat pada primata. Salah satunya terdapat pada manusia. Sama halnya dengan tulang dan juga gigi, kuku merupakan bagian paling sulit dari tubuh kita, sebab mengandung air yang sangat rendah. Kuku terdiri atas protein yang dapat kita sebut dengan keratin. Keratin ini juga sama terdapat pada rambut dan kulit kita. Dalam tiap kuku akan tumbuh dari kantong kecil yang ada pada bagian bawah kulit. Ini bisa kita kenal dalam nama matriks kuku. Fungsi kulit yang pertama peraba, yang kedua pelindung, dan yang ketiga adalah perasa. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.